Ya, ibu-ibu gimana, masih semangat bu? Masih. Ya ibu, sebelum kita lanjut bu ya dari materi untuk materi selanjutnya, kita lihat dulu bu ya videonya. Kita lihat video. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu, akan mengalami kematian. Serem Bu, benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih Oralit, campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau buah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain Oralit, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya. Nah bu, setelah barusan melihat video, kira-kira apa Bu, saya ingin bertanya Bu, kira-kira apa itu Bu yang dimaksud dengan diare? Jadi itu Pak, diare itu buang air besarnya itu air aja. Jadi cairan aja gitu, gak ada itunya Pak. Oh, gitu. Oh iya, bagus Bu. Terus kira-kira kenapa Bu diare bisa berbahaya? Soalnya kan tadi kata Bu Lili, kalau diare terus-terusan anak bisa gak sadar. Terus kalau dibiarin nanti bisa sampai meninggal Pak. Oh iya. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan Bu ketika anak terkena diare? Dikasih Oralit ya Pak ya? Ya, salah satunya itu Oralit. Terus apa lagi? Boleh juga air kelapa. Air kelapa. Terus apa tuh Pak tadi, tablet Zinc. zinc ya. Iya. Terus kira-kira ya setelah dikasih obat ya untuk anak ketika kena diare, kira-kira bagaimana Bu cara mencegah diare tersebut? Harus jaga kebersihan ya Pak ya. Jaga Cuci kebersihan, pakai cuci sabun tangan, Pak ya. ya pakai sabun. Jadi cara mencegah diare itu ada beberapa hal Bu ya. Jadi banyak. Yang pertama, kita harus rajin-rajin mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas ataupun mau melakukan aktivitas ataupun kita mau makan dan lain sebagainya. Jangan lupa pakai sabun seperti apa yang Ibu tadi katakan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan sekarang
kita lihat flip chart 3.1 Bu ya. Di sana ada diare ya. Jadi yang dimaksud dengan diare itu Bu ya, jadi ataupun BAB yaitu BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi anak tersebut itu melakukan BAB itu encer, jadi dalam sehari itu bisa lebih dari 3 kali Bu ya. Jadi otomatis ketika anak tersebut sudah melakukan BAB-nya encer lebih dari 3 kali, berarti anak tersebut sudah terkena diare Jadi ya. kalau kurang dari 3 kali gak diare ya Pak ya? Ya tergantung Bu, tergantung dari apa itunya BAB-nya ya. Kalaupun BAB-nya normal seperti biasa itu tidak bisa dikatakan diare ya. Terus untuk selanjutnya untuk cara mengobati dengan yang pertama seperti tadi Ibu katakan itu kan dengan memberikan oralit, tablet zinc ke dalam minumannya. Boleh juga menggantikan cair yang hilang dengan memberikan apapun, dan dengan memberikan Air jus kelapa. buah, air kelapa ya, air tajin ataupun kuah sayur bening ya, seperti kuah sayur bening itu seperti Sayur sop, gitu, Pak. sayur sop ya, nggak Sop pakai bayam, bumbu gitu. yang berlebihan ya, bisa juga ya. Terus untuk selanjutnya diare dan penyakit infeksi lain juga dapat dicegah dengan memperhatikan gizi anak ya. Jadi untuk ibu-ibu jadi memberikan makanan kepada anak juga harus diperhatikan ya, jangan asal-asalan ya, jangan asal-asalan. Sehingga kalau kita bisa memperhatikan makanan kepada anak itu bisa mencegah datangnya penyakit diare ya. Tidak lupa juga minum air itu yang sudah dimasak hingga mendidih Bu ya. Jangan dibiasakan anak itu minum air isi ulang, apalagi isi yang murah itu ya, ya. apalagi air galon yang isi ulang yang tidak bermerek ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga tahu ya. Jadi usahakan memberikan minuman juga kepada anak itu yaitu harus air yang sudah dipanaskan ataupun dimasak ya. Serta tidak lupa harus juga menjaga kebersihan lingkungan ya Bu ya. Jangan sampai di lingkungan sekitar kita itu banyak sampah dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dijaga ya. Ngaruh ya Pak ya? Ya, berpengaruh sekali karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, otomatis bakteri, kuman dan lain sebagainya itu ada di sana gitu ya. Terus para ibu juga harus memperhatikan kebiasaan hidup bersih ya. Jadi jangan sampai ketika kita di lingkungan kita ada sampah dan sebagainya kita biarkan, sehingga nanti itu anak ketika main di sana anak itu tidak akan mengetahui di tempat tersebut itu kotor dan sebagainya. Makanya tugas kita sebagai orang tua harus menjaga lingkungannya, kebersihan ya. Nah, diare berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian ya. Itu diare juga Bu sangat berbahaya sekali ya, seperti tadi apa yang ditayangkan tadi di video. Memang ya diare itu sangat berbahaya karena anak juga anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya sehingga anak tersebut bisa mengakibatkan kematian. Nah, untuk selanjutnya Ibu dan Bapak bisa mengetahui lebih lanjut ya mengenai perawatan diare. Nah, dapat dilihat di buku pintar kesehatan dan gizi pada halaman 35. Nah, ya nanti ya Ibu ya yang di halaman 35 itu nanti untuk sekarang itu tugas aja buat Ibu baca-baca di rumah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi materi yang barusan saya tugaskan Bu ya. Halaman 35 ya Ya, Pak. halaman 35 ya. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Nanti untuk selanjutnya kita bahas lagi Bu.